Oke, baik. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semuanya dimanapun kalian berada. Hari ini tanggal 25 ya. Oke, aku ucapin selamat buat yang merayakan ya. Hari besar pada hari ini. Kita kelasnya siang ya teman-teman ya. Biasanya kan malam ya. Oke, tidak apa-apa lah ya. Semoga kalian tidak mengantuk. Kita akan belajar matematika pada siang hari ini. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa semoga apa yang akan kita pelajari pada siang hari ini menjadi berkah dan bermanfaat. Semoga dimudahkan dalam memahami materinya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Oke, berdoa dapat diakhiri. Nah, kali ini kita akan belajar tentang barisan dan deret ya. Barisan dan deret itu ada dua macam ya, teman-teman. Ada barisan dan deret aritmatika, ada barisan dan deret geometri. Nah, itu bedanya apa nih? Nah, mari kita dari barisan aritmatika dulu. Barisan aritmatika, oh ya, sebelum kita lanjut, seperti biasa aku ingetin buat teman-teman yang tidak berkepentingan untuk menjawab atau apa ya bertanya bisa di mute dulu ya biar kita nantinya kondusif. Oke, kita lanjut lagi. Barisan aritmatika adalah baris yang nilai setiap sukunya itu didapatkan dari suku sebelumnya. Bisa berupa penjumlahan, bisa berupa pengurangan dengan suatu bilangan gitu. Nah, jadi selisih atau beda antara nilai suku-suku yang berdekatan itu selalu sama, yaitu beda gitu. Oke, lanjut lagi. Nah, jadi dalam aritmatika, selisih atau beda antara nilai-nilai suku yang berdekatan itu akan selalu sama gitu. Nah, di sini dalam barisan aritmatika simbolnya itu B ya. B itu beda. Nilai suku pertama itu dilambangkan dengan A. Nah, jadi misalkan ada contoh nih, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Untuk menentukan beda, berarti kita harus mengecek dulu ya. Nah, beda itu rumusnya apa? Beda rumusnya adalah UN dikurangi UN min 1 gitu ya. Nah, jadi misalkan di sini ambillah suku kedua, berarti untuk mencari bedanya adalah suku kedua dikurangi dengan satu suku sebelumnya ya, berarti U1 gitu. Nah, maka dari itu 2 dikurangi 1, berarti bedanya adalah 1. Nah, di sini plus 1, plus 1, plus 1, plus 1. Nah, karena berupa penjumlahan, maka barisan ini termasuk aritmatika gitu. Gitu ya, teman-teman. Oke, contoh lain nih, misalkan ada 35, 32, 29, 26, 23, dan seterusnya. Ini kita tentuin dulu apakah dia termasuk barisan aritmatika. Caranya gimana? Tentuin dulu bedanya gitu ya. Dari sini ke sini berapa bedanya? Bedanya itu akan selalu tetap sama gitu. Oke, misalkan aku mau ambil suku keempat gitu. Nah, berarti kalau mau ambil suku keempat, kita kurangi dengan satu suku sebelumnya, yaitu suku ketiga. Jadinya 26 dikurangi 29. Berarti bedanya adalah min 3. Berarti di sini min 3, min 3, min 3, min 3. Artinya kan dia pengurangan ya. Maka dari itu barisan ini termasuk barisan aritmetika. Nah, jadi seperti itu ya, teman-teman. Oke, di sini udah aman ya, gak ada yang mau ditanyakan nih. Untuk suku pertama itu dilambangkan dengan A gitu. Lanjut ya. Nah, jadi nentuin beda tadi sama dengan UN dikurangi UN min 1 gitu, satu suku sebelumnya. Kalau misalkan tadi ada barisan ya kan, ada barisan 35, 32, 29, 26, 23, dan seterusnya. Berarti di sini suku pertama ya kan, suku pertama ini suku kedua, di sini suku ketiga, di sini suku keempat, di sini suku kelima. Nah, tadi bedanya berapa? Bedanya adalah min 3 gitu ya. Nah, oke oke. Nah, berikutnya untuk misalkan kita menentukan beda ya, menentukan beda yang ada variabelnya. Kan biasanya pada soal itu ada variabelnya gitu ya, teman-teman. Contohnya gini nih. Ada 4, kemudian di sini ada X, kemudian di sini ada Y, kemudian di sini ada misalkan 19, misalkan di sini dan seterusnya.
Kemudian ditanya nih, nilai X dan nilai Y-nya berapa ya? Oke, kira-kira kalau ada kasus seperti ini, teman-teman bagaimana menentukan nilai X dan nilai Y-nya gitu? Ada yang bisa nggak punya ide gitu? Apakah dikira-kira Kak gitu? Ini kan 4 ya, coba nih tambah 2 dulu gitu. 4 tambah 2, 6. 6 tambah 2, 8. 8 tambah 2, 10. Nah, jadi 19, berarti salah gitu. Ada lagi nggak cara selain kira-kira? Kan nggak mungkin ya, kita UTBK waktunya sebentar. Atau coba deh Kak tambah 4 gitu ya. 4 tambah 4, 8. Tambah 4 lagi, 12. Tambah 4 lagi, 16. Berarti bukan tuh, ya kan? Bukan jawabannya. Gimana? Apakah ada yang bisa teman-teman? Karena kan tadi di soal, kita menentukan bedanya itu suku ke N, ya kan? Misalkan ya, suku ke N berarti suku kedua misalkan. Suku kedua dikurangi suku pertama, berarti X dikurangi 4. Nah, ini kan variabel. Kita nggak bisa ngerjain. Atau pakai suku Belum keempat deh, bisa, Kak, gitu. nggak bisa. Suku keempat dikurangi suku Biar tulis ketiga, semua bisa. berarti 19 dikurangi Y. Nah, kan juga nggak bisa ya. Bisa Gitu. ditulis. Oke, gimana? Ada Saya yang mau juga coba pernah jawab masak nggak? dari 5 tulis. ya? Oke, 5 nih dapat dari mana, teman-teman? Eh, kenapa 5? Iya, bisa di-mute ya. Saya pakai langsung dari 4 ke 19. Oke, siap. Nah, jadi dari rumus B sama dengan UN dikurangi UN-1 itu ada rumus yang lain ya, teman-teman. Nah, kalau kita lihat, bukan rumus yang lain sih, sebenarnya sama aja. Kalau kita lihat, sebenarnya itu rumus ini, kalau kita bedah secara, apa namanya, detail ya, beda sama dengan UN dikurangi UN-1, satu suku sebelumnya gitu. Kalau misalkan kita mau pakai suku kedua ya kan, berarti U2 dikurangi U1. Nah, itu sebenarnya dibagi dengan 2 dikurangi 1, selisihnya gitu ya. Makanya U2 dikurangi U1 dibagi 1, jadinya U2 dikurangi U1 gitu. Nah, makanya dapatlah beda itu rumusnya adalah UN dikurangi UN-1. Nah, tapi untuk kasus yang kayak gini, kan nggak bisa pakai satu suku sebelumnya gitu ya. Nah, maka dari itu rumusnya adalah seperti ini. Beda, beda sama dengan UP dikurangi UQ dibagi P dikurangi Q. Nah, kan sama aja ya dengan sebelumnya. Nah, untuk rumus yang beda ini, itu kapan ya kita gunakan? Kalau misalkan kita menguranginya dengan bukan satu suku sebelumnya gitu. Artinya ya suku yang bebas lah secara acak gitu ya. Oke, misalkan di sini nih, ini kan ada suku pertama, ada suku kedua, ada suku ketiga, ada suku empat. Yang angka itu kan suku keempat sama suku pertama ya. Nah, jadi kita pakai rumus suku keempat dikurangi suku pertama. Nah, ini kan dia tidak satu suku sebelumnya. Jadi kita jangan lupa membaginya dengan 4 dikurangi satu gitu. Nah, kemudian suku keempatnya kan 19. 19 dikurangi 4 dibagi 3 gitu. 19 kurangi 4 yaitu 15. 15 dibagi 3 maka didapatkanlah adalah 5. Oh, ternyata bedanya itu adalah 5, teman-teman. Gitu. Maka dari itu kita dapat nih bahwa 4X, Y, 19 itu selisihnya adalah 5. 4 tambah 5 itu X tambah 5 itu Y tambah 5 itu 19. Nah, jadinya di sini adalah X-nya bernilai 9, Y-nya bernilai 14. Gitu. Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan kira-kira untuk soal ini? Ketik satu untuk paham. Yang bawahnya itu selalu 4 dikurangi satu Kak, apa bagaimana? Ya tergantung teman-teman. Kalau misalkan sukunya itu di sini kan yang diketahui suku keempat sama suku pertama gitu. Nah, berarti 4 dikurangi satu. U4 dikurangi U1, suku keempat dikurangi suku pertama dibagi 4 kurangi satu. Kalau misalkan kasus yang lain lah ya, dari kasus yang lain, misalkan gini nih, 3, kemudian di sini, jangan 3 dong. X, di sini 6, terus di sini Z, terus di sini misalkan ada Y, ada Z, 15 misalkan. Nah, berarti ini kan U1, U2, U3, U4, U5. Nah, berarti kan yang diketahui kan U5 sama U6, U5 sama U2 ya kan?
Berarti bedanya adalah suku kelima dikurangi suku kedua dibagi 5 dikurangi 2. Berarti 15 kurangi 6 dibagi 3. 9 bagi 3 yaitu 3. Berarti bedanya itu adalah 3. Tambah 3, tambah 3, tambah 3, tambah 3. Nah, jadi tergantung kondisi ya, teman-teman. Oke, gimana aman kah? Kata Abian di sini aman, Nu aman, Kaisa, Tasik sama Pelin. Oke, aman ya. Begitu ya, tergantung kondisi nanti. Oke, siap. Kita lanjut lagi ya, teman-teman. Untuk berikutnya, sekarang kita mau pakai rumus mencari suku ke N gitu. Mencari suku ke N, ini suaranya kurang keras kan, teman-teman? Soalnya di sini sedang hujan, mungkin bertabrakan gitu suaranya. Iya, beda soal kok, teman-teman. Tenang aja. Kita belajar materi dulu. Aman ya suaranya ya? Agak ngebas. Oh iya, kan? Ini aman kah tes tes tes? Kalau aman kita lanjut lagi. Kurang besar? Mhm. Oke, tapi aku rasa mayoritas aman di sini. Kita lanjut ya. Misalkan ada soal barisannya 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Terus ditanya, ini kan suku pertama, ini suku kedua, ini suku ketiga, ini suku keempat, ini suku kelima. Ditanya misalkan suku ke-9 itu berapa ya gitu. Nah, berarti untuk mencari nilai dari suku ke berapa itu bisa pakai rumus suku ke Mhm. N ya. Rumus suku ke N itu adalah UN sama dengan A plus N min 1 dikali B. Nah, jadi kalau misal ditanya U9, artinya N-nya itu adalah 9. A-nya itu apa? A-nya itu adalah U1, suku pertama gitu ya. 2 ditambah 9 dikurangi 1 dikali, bedanya berapa nih? Nah, kita cek ya, bedanya di sini adalah, Cuman sebentar sih kayak ini mau pipis. gitu ya, Hari si bibi teh. Nyekolan HP di luar. Bibi HP di mana? bedanya adalah 2. Nah, berarti 2 ditambah 9 kurangi 1, 8, 8 kali 2, 16, jadinya 18. Nah, rumus UN ini itu mencari suku ke N gitu. Suku ke-9 berapa ya? Ternyata suku ke-9 nilainya adalah 18. Nah, jadi seperti itu ya, teman-teman. Kemudian, kita lanjut lagi. Ada yang namanya suku tengah. Suku tengah itu suku yang terletak pada tengah-tengah barisan ya. Kalau misalkan aku punya 5 suku dalam sebuah barisan, ada ada 2 misalkan, ada 2, ada 5, ada X misalkan ya. Ada 2, ada 5, ada X, ada 11, ada 14 gitu. Ada 5 suku. Terus ditanya, suku tengah dari 5 suku tersebut nilainya berapa ya? Gitu. Kalau kita mau mencari suku tengah pada 5 suku, kalau ada 5 suku berarti 5 bagi 2 dulu ya. 5 bagi 2 itu 2,5. Kita bulatkan ke atas, artinya suku tengah pada 5 suku itu ada pada suku ketiga. Gitu. Jadi kalau ada 5 suku, ya kan, U1, U2, U3, U4, 5. Tengah-tengahnya itu ada di mana? Tengah-tengahnya ada di suku ketiga. Ini adalah suku tengahnya gitu. Gitu ya. Ini gampang lah gitu. Tapi kalau nanti kan penerapan pada soalnya tergantung ya. Kalau misalkan angkanya besar, itu juga akan kesulitan. Nah, rumusnya gimana? Suku tengah pada barisan aritmatika, UT, sama dengan suku pertama, A, ditambah suku terakhir pada barisan tersebut dibagi dengan 2. Artinya, suku tengahnya kan ada pada suku ketiga. Jadinya, suku pertamanya 2,
ditambah suku terakhirnya U5 yaitu 14 dibagi 2, artinya di sini adalah 8 ya. Suku tengahnya adalah 8. Nah, jadi nilai X-nya di sini itu bernilai 8. Gitu. Oke, benar kata No di sini. Sampai di sini barisan dan barisan aritmatika ada yang mau ditanyakan tidak sebelum kita bahas soal? Kata Felin satu, oke siap. Yang lain gimana teman-teman? Bisa kasih reaction atau kasih tulis satu? Oke sudah, masih gampang lah ya. Kita sedikit nge-review materi dulu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, sekarang kalau misal ada soal kayak gini nih, eh ini, oke, suku ke-40 dari barisan 7, 5, 3, 1 adalah, nah kan ini kan pakai rumus apa ya teman-teman? Kita pakai rumus UN, suku ke N gitu. UN sama dengan A ditambah N min 1 dikali beda. Kalau ada barisan 7, 5, 3, 1, terus ditanya suku ke-40-nya, berarti pakai rumus ini. UN sama dengan A plus N min 1 kali B. U40 sama dengan A-nya itu adalah suku pertama, ya kan? Yaitu 7 ditambah N-nya itu 40, berarti 40 kurangi 1 dikali bedanya. Bedanya berapa nih? Bedanya adalah min 2, ya kan? Nah, berarti kita kalikan dengan min 2. 7 ditambah 39 dikali min 2. 7 ditambah 39 dikali min 2 itu adalah min 78, jadinya min 71. Betul. Jadi jawabannya untuk suku ke-40 adalah min 71. Iya, ya Bu. Benar itu ya. Kamu lapar kan? Makan, makan, makan. Makan, makan, makan. Oke, aman ya teman-teman ya? Dia baru aja dicakar, tapi dia kayaknya takut gitu. Soalnya kayak tiba-tiba nyakar aku. Oke, aman ya. Terus kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, misal nih ada soal ini. Coba aku pengen kalian mencoba mengerjakan 1 menit kah atau 1 menit setengah mengerjakan soal PK-nya, nyobanya. Mana aplikasi? Aplikasi timer 2 menit kelamaan. Oke, mari kita eh, aku coba tekan kalian buat mengerjakan satu soal apa? Satu soal ini 1 menit 30 detik. Nah, silakan dicoba dulu ya. Aku mau ngasih makan dulu dia. Lapar ya. Ini soalnya sudah terlihat belum? Udah ya, udah aman ya, nggak hilang ya. Oke, waktunya sudah habis teman-teman ya. Aku tutup dulu waktunya. Nah, di sini aku lihat ternyata
Alzar dapatnya E, Anissa dapatnya E, Kayisa dapatnya 5 yaitu E, Meristin dapatnya yang E juga. Oke. Yang lain gimana? Buat yang belum dapat. Masih hampir tah? Sama ya, oke. Buat yang masih hampir dapat, sambil dilanjutin ya. Diketahui suatu deret aritmatika, jumlah suku ketiga dan suku ketujuh adalah 26. Suku ketiga ditambah, ya kan dijumlah dengan suku ketujuh itu adalah 26. Hasil kali suku pertama dikali dengan suku kelima itu adalah 39. Beda suku kelima dikurangi dengan suku ketujuh adalah, nah bedanya ini apa gitu ya? Apa push? Bedanya suku kelima dan suku ketujuh adalah apa ya? Nah di sini kita coba dulu pakai rumus UN ya. Kan di sini nggak diketahui barisannya tuh. Kalau nggak diketahui barisannya, kita bisa pakai rumus UN. UN sama dengan A ditambah N-1 dikali beda. Nah, kalau misalkan U3 berarti N-nya 3 ya. A-nya kan nggak diketahui. Ditambah 3 dikurangi 1 dikali beda, U3 sama dengan A ditambah 2 dikali B. Nah, berarti kita ubah tuh. U3-nya menjadi A ditambah 2B, U7-nya adalah A ditambah 6B sama dengan 26. Nah, kemudian A ditambah A itu 2A, ditambah 8B sama dengan 26. Kita sederhanakan ya teman-teman, sama-sama bagi 2. Jadinya A ditambah 7B sama dengan 13. Untuk yang U1 dikali U5, untuk U1 dikali U5 ya, U1 itu A, dikali U5 itu adalah A ditambah 5 dikurangi 1, yaitu 4, dikali B, sama dengan 39. A dikali A kuadrat, ditambah 4AB, 4AB sama dengan 39. A tambah 2B, A tambah 6B. Oh alah, bentar. 8 dibagi 2 itu 4, bro. Nah, ini A tambah 4B. Oke, berarti kita bisa substitusi di sini ya. Jadi kan diketahui A tambah 4B-nya sama dengan 13. Nah, di sini kita ganti A dikali 13 sama dengan 39, A-nya sama dengan 39 dibagi 13, yaitu 3 gitu ya. Kita dapat A-nya 3, kita substitusi ke sini, 3 ditambah 4B sama dengan 13, 4B sama dengan 13 dikurangi 3 yaitu 10, B-nya sama dengan 10/4 atau B-nya 5/2. Oke. Kemudian yang ditanya adalah suku kelima dan suku ketujuh. Suku kelimanya adalah A plus 4B, yaitu 13 ya. Suku ketujuhnya adalah A plus 6B. Kita cari dulu suku ketujuhnya sama dengan A plus 6B, sama dengan 3 ditambah 6 dikali 5/2, 3 ditambah 6 bagi 2, 3 kali 5, 15, yaitu 18 ya. Nah, berarti selisihnya adalah 18. U7 dikurangi U5, 18 dikurangi 13 yaitu 5. Oke, benar teman-teman. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang E, 5. Gitu. Oke, gimana? Dapat dipahami teman-teman mengerjakannya? Di sini aku lihat sudah banyak ya yang benar ya, jawabannya yang E ya. Oke. Lumayan ya. Gimana? Menurut yang lain gimana? Satu menit 30 detik? Terkejar kah? Oke. Nah, sekarang coba kita langsung loncat ke bahas soal ya. Bahas soal. Nah, ini rasio bukan ya, belum sih ya. Oke, di sini nih. Jika 18 A, B, C, D, E, F, G, min 6 merupakan barisan aritmetika, maka A plus D plus G itu berapa? Nah, buat teman-teman yang udah ngerjain pretestnya, udah tahu soalnya ya. Buat yang masih belum, sambil dicoba dikerjain dulu. Di sini terdapat 18 A, B, C, D, E, F, G, min 6 ya kan? Nah, aku pengen tahu pas pretest kalian gimana ngerjainnya?
Kan ini menentuin bedanya agak sulit ya. Apakah untuk rumus beda yang tadi kalian baru tahu atau udah tahu? Aku pengen tanya dulu. Rumus kan tadi kan ada rumus tuh. Oh, ada yang pakai suku tengah. Oke, bisa. Nebak angka, Kak. Nebak angka lama. Iya, kalau mengira-ngira lama gitu ya. Jadi kita bisa pakai rumus beda yang tadi. UP dikurangi UQ dibagi dengan P dikurangi Q. Nah, aku pengen tahu rumus yang ini siapa yang baru tahu? Oke, Sri baru tahu. Yang lain gimana? Ada yang baru tahu atau yang sudah ada yang tahu? Oke, Syafiq baru tahu juga. Ada yang baru tahu. Iya, ada yang sudah tahu. Oke. Nah, kita bisa pakai itu ya. Di sini U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7, U8, U9. Berarti bedanya sama dengan karena diketahuinya U9 sama U1 ya. U9 dikurangi U1 dibagi 9 kurangi 1. Min 6 dikurangi dengan 18 dibagi dengan 8, jadinya min 24 dibagi 8 yaitu min 3. Berarti bedanya adalah min 3. Nah, kemudian yang ditanya adalah A, D, sama G. Oke, A itu adalah suku kedua ya kan? Suku kedua berarti A-nya adalah 18 ditambah min 3, yaitu 15. Oke, A-nya 15. Kemudian D-nya ya kan? D-nya itu adalah suku kelima. A plus 4B ya kan? Yaitu, oh, ya bukan A di sini ya maksudnya. 18 ditambah 4 dikali bedanya min 3. Jadinya 18 dikurangi 12 yaitu 6. Nah, kemudian untuk yang G-nya itu U8. UN sama dengan suku pertama ditambah N-1 dikali bedanya. Nah, rumusnya kan begini ya. Jadi kalau G-nya itu U8, artinya suku pertamanya 18 ditambah 7 dikali dengan bedanya. Jadi 18 dikurangi 21, yaitu min 3. Kemudian yang ditanya adalah A ditambah D ditambah G, yaitu 15 ditambah 6 ditambah min 3, yaitu 18. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Gitu. Oke, gimana teman-teman? Sudah bisa mengerjakannya ini? Maksudnya dipahaminya gitu? Buat yang salah-salah dalam pretestnya sudah paham ya? Oke, kata PLZ paham. Oke, siap ya. Nah, kemudian kalau gitu kita lanjut lagi. Nah, pada soal yang ini, soal nomor 3 ya, diketahui 6 X plus 2, 20 adalah barisan aritmatika. Oke, apakah seperti ini kalian akan menebak-nebak lagi? Tidak ya, kan sudah tahu ya rumusnya ya. Beda sama dengan UP dikurangi suku ke Q dibagi P dikurangi Q. Karena di sini terdapat 3 suku ya, U1, U2-nya berupa variabel nih, ada variabelnya. U3, karena yang diketahuinya U1 sama U3, kita coba cari pakai rumus beda. Beda sama dengan suku ketiga dikurangi suku pertama dibagi 3 kurangi 1. Yaitu 20 dikurangi 6 dibagi 2. 14 dibagi 2 yaitu 7. Jadi bedanya adalah 7. Nah, jadi di sini 6 X plus 2, 20 adalah tambah 7, tambah 7. Yang ditanya adalah nilai X-nya. Berarti 6 ditambah 7 sama dengan X plus 2. 13 sama dengan X plus 2, X-nya sama dengan 13 dikurangi 2, yaitu 11. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Gitu. Ya, betul ya. Siapa lagi nih yang masih bingung? Harusnya sudah sampai soal yang ini sudah paham ya. Oke, ketik 1 sama Rexen atau Rexen juga gitu. Oke, siap ya. Kita lanjut lagi. Nah, masih dengan soal yang sama tapi pernyataan yang berbeda. Di sini itu berarti barisannya adalah 6, 13 sama 20 ya. Jadi di sini barisannya yang benar adalah 6, 13, 20, dan seterusnya. Iya, harus hafal rumus.
Jumlah 10 suku pertama. Oke, ini namanya udah deret ya. Nah, habis itu kita lanjut lagi bahas deret aritmatika dulu. Oke, barisan aritmatika sudah paham ya. Kita lanjut lagi ke deret aritmatika. Deret aritmatika adalah penjumlahan suku-suku dari barisan aritmatika. Kalau deret itu penjumlahan suku-sukunya ya kan. Kalau misalkan ada 1, 3, 5, 7, 9, 11 dan seterusnya. Misalkan nih S2. S2 itu artinya dua suku pertama itu dijumlahkan, itu S2. Kalau misalkan ditanya S5 ya kan ya, artinya sebanyak 5 suku itu dijumlahkan ya kan, 5 suku pertama, penjumlahan 5 suku pertama itu adalah S5 gitu. Kalau S8, 8 suku pertama dan seterusnya, itu adalah pengertian dari deret aritmatika. Rumusnya gimana? Rumusnya adalah Sn sama dengan N per 2 dikali A ditambah UN. Nah, atau kalau UN-nya kan ada rumusnya sendiri. UN-nya kan ada rumusnya sendiri tuh A plus N min 1 kali B. Nah, kalau dimasukkan itu rumusnya bisa juga Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N min 1 dikali B. Seperti itu. Oke, coba nih sekarang ada barisan ini ya. Ada barisan 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, dan 15 dan seterusnya. Ditanya S10 misalkan ya. S10-nya berapa ya gitu. Artinya kita pakai rumus Sn ya. Sn S10 sama dengan 10 dibagi 2 dikali A ditambah UN. A-nya itu suku pertama yaitu 1 ditambah UN-nya itu adalah suku ke-10. Kita cari dulu suku ke-10-nya. Gitu ya. Atau bisa juga pakai rumus 2A ditambah N-1 kali B. Berarti 2 dikali A-nya suku pertama yaitu 1 ditambah N-nya 10 kurangi 1 dikali bedanya. Bedanya berapa nih? Bedanya adalah 2 ya kan? Tambah 2, tambah 2, tambah 2 berarti bedanya adalah 2. Jadi kita kali dengan 2. Oke, lanjut lagi. 5 dikali 2 ditambah 9 kali 2. 5 dikali 18 tambah 2, 20 yaitu 100. Artinya kalau ada 10 suku pada 10 suku pertama kita jumlahkan itu totalnya adalah 100 pada barisan atau deret aritmatika ini. Gitu ya, teman-teman. Gimana? Sudah ingat lagi dengan rumusnya? Deret aritmatika? Aman ya? Oke. Kalau ada yang mau tanyakan, bisa tanyakan saja. Oke, sudah aman. Kita lanjut lagi. Semoga ya. Kita lanjut lagi ke, oh ini sudah ya. Kita lanjut lagi ke soal nih. Misalkan ada soal nih ya. Rumus jumlah N suku pertama, deret bilangan 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah terus sampai UN adalah berapa? Oke, di sini Yaya raise hand. Ada yang mau ditanyakan Yaya? Jadi nanya nggak nih? Oke, sepertinya tidak ya. Nah, kalau misal ada soal kayak gini nih, rumus jumlah n suku pertama. Jumlah n suku pertama itu kita mencari Sn ya, teman-teman ya. Sn itu rumusnya adalah n per 2 dikali A plus UN. Atau kita bisa pakai rumus Sn sama dengan n per 2 dikali 2A ditambah n min 1 dikali bedanya. Dari barisan ini, A-nya itu adalah 2, ya kan? Bedanya adalah tambah 2, dan seterusnya. Jadi bedanya adalah 2. Kalau kita masukin ke rumusnya, jadinya N per 2 dikali 2 dikali 2 ditambah N min 1 dikali 2. Sama dengan N per 2, 4 ditambah N min 1 dikali 2. N dikali 2 min 1 dikali 2. Yaitu 2N min 1 kali 2 yaitu min 2. Sama dengan N per 2, 2N ditambah 2. Oke, berarti jadinya
2n kuadrat ditambah 2n dibagi 2. Atau Sn-nya adalah n kuadrat ditambah n. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Begitu. Oke, gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan untuk soal yang ini? Sudah paham? Oke, aman. Aman ya? Kita bahas soal lagi yang tadi. Ini soalnya banyak ya. Bisa nggak dihabisin ya? Oke, kita lanjut lagi. Diketahui suku apa namanya? Tadi ya, 6, 13, 20. Jumlah 10 suku pertama barisan tersebut adalah, pada soal pretest ini, berarti yang ditanya adalah S10 gitu ya, teman-teman. Nah, ini U1, ini U2, ini U3. Artinya, sebanyak 10 suku, kita jumlahkan itu berapa? Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N-1 dikali bedanya. Kalau S10 berarti 10 dibagi 2 dikali 2 dikali A-nya itu adalah 6, ya kan? A-nya itu sama dengan U1 yaitu 6, bedanya yaitu tadi 7. Oke, 2 dikali 6 ditambah 10 dikurangi 1 dikali 7 sama dengan 5 dikali 12 ditambah 9 kali 7, 63. 5 dikali 75. Ya kan? Artinya S10-nya adalah 5 kali 75 berapa? 5 dikali 75. 5 kali 5, 25. Simpan 2, berarti 375 ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B, 375. Oke. Aman teman-teman? Aman ya? Tadi ada yang tanya. Oke, ini kenapa plus 2? Bukan min 2? Iya, karena bedanya 2. Plus 2, ya kan? 2 tambah 2, 4. 4 tambah 2, 6. 6 tambah 2, dan seterusnya. Jadi bedanya positif. Kasih jeda waktu, Kak, biar bisa dikerjakan. Oh, tentu tidak. Kan ini soal pretest, teman-teman. Yang ini. Makanya aku langsung ngejelasin. Nah, makanya aku sarankan buat teman-teman kerjain dulu pretest kelasnya. Gitu ya. Biar waktunya kita efektif lah gitu. 2N pangkat 2 dari mana, Kak? Oh, yang tadi. Oke, bolak-balik ya. 2N pangkat 2. Oke, ini teman-teman. N dikali 2N berarti 2N pangkat 2. N dikali 2 berarti 2N. Dibagi 2 gitu. Sifat eksponen, kalau ada A pangkat M dikali A pangkat N, berarti sama dengan A pangkat M ditambah N. N dikali 2N. Ini kan N-nya pangkat 1. N-nya pangkat 1, berarti 2 dikali N pangkat 1 tambah 1. Jadinya 2 kali N pangkat 2 atau 2N kuadrat. Gitu. Bisa? Bisa. Materi eksponen, kelas eksponen kemarin ikut nggak nih? Pertemuan kemarin kan sempat bahas tuh kelas eksponen. Coba diingat lagi ya atau lihat rekamannya. Oke, aman ya? Yang lain aman ya? Oke, kita lanjut lagi ke soal yang barusan. Soal pretestnya. Nah, kemudian pada soal pretest nomor 5, itu soalnya masih sama, pernyataan yang berbeda. 6, tadi 13, berarti 20. Rata-rata 7 suku pertama barisan tersebut adalah berapa? Oke, rata-rata teman-teman. Rata-rata masih ingat nggak rumusnya? Rata-rata sama dengan jumlah semua data dibagi dengan banyaknya data. Itu konsep rata-rata. Artinya, kalau rata-rata 7 suku pertama, artinya sebanyak 7 suku pertama, ya kan, dari pertama tuh kita jumlahkan, kemudian kita bagi dengan 7. Rata-ratanya kan 7 ya, Pak? Banyaknya kan ada 7 gitu. Jadi, untuk rata-ratanya yang dimaksud adalah S7 ya kan? Jumlah 7 suku pertama kita jumlahkan,
dibagi dengan banyaknya yaitu 7. S7-nya berarti kita pakai rumus Sn ya. Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N-1 dikali beda. Jadi kalau S7 berarti 7 dibagi 2 dikali 2 dikali A-nya itu adalah 6 ya kan. 2 dikali 6 ditambah 7 kurangi 1 yaitu 6 dikali bedanya berapa? Bedanya adalah 7. Ya kan? 6 tambah 7, 13. Tambah 7, 20. Berarti 6 kali 7. Jadinya 7 per 2, 12 ditambah 42. Oke, aku taruh di sini aja. S7 sama dengan 7 per 2 dikali 54. 54 dibagi 2 yaitu 27. 27 dikali 7 ya teman-teman. 27 dikali 7 berapa? Atau tetap aja dah 7 dikali 27. Jadi S7-nya adalah 7 dikali 27 dibagi 7 yaitu 27. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Oke, gimana untuk soal yang ini? Pretest kelas ya kan, soal nomor 5, ada yang mau ditanyakan? Aduh, kucingnya tidur lagi nih. Masa bangun gara-gara lapar? Oke, aman ya teman-teman ya. Oke, kata Topi 1, siap. Kita lanjut lagi. Ini soal pretest nomor 6. Soal pretestnya ada 7 kan? Nomor 6. Jika diberikan barisan 2, 6, 12, 20, 30, 42, suku ke-20-nya berapa ya? Nah, berarti gampang lah ya teman-teman ya. Kita pakai rumus UN, suku ke N. UN sama dengan A ditambah N-1 dikali beda. Kalau U20, N-nya 20. A-nya berapa? A-nya itu suku pertama, yaitu 2. 2 ditambah 20 kurangi 1 dikali. Bedanya berapa? Bedanya adalah plus 4, plus 6, plus 8, plus 10, plus 12. Wow, ternyata bedanya tidak sama. Nah, gimana nih mengerjakannya teman-teman? Ada yang tahu nggak nih? Kerjanya gimana? Oh iya, ini soal si UI sih. Oke, karena dia menerapkan konsep barisan bertingkat. Soal si UI agak sulit ya, teman-teman. Oke. Ada yang tahu nggak di sini ada yang benar loh, sebanyak 9 orang kalau dapat 100 berarti 9 orang tuh benar tuh. Nah, gimana coba? Gimana tuh? Adakah 9 orang yang udah dapat 100 ada di sini? Gimana caranya kalian? Oke, kita bahas ya. 2, 6, 12, 20, 30, 42, dan seterusnya. Tambah 4, tambah 6, tambah 8, tambah 10, tambah 12. 4 ke 6, tambah 2, tambah 2, tambah 2, tambah 2. Nah, artinya dia bedanya baru stabil pada tingkat yang kedua. Kita tahu bahwa rumus UN sama dengan A ditambah N-1 dikali beda. Dia asalnya dari mana ya, teman-teman ya? Ada yang pakai aturan persegi panjang. Oke, siap. Dia asalnya dari mana? Nah, asal rumus UN itu dari sini. Suku ke N sama dengan A itu kan suku pertama. Nah, kalau dalam apa namanya? Dalam ilmu komputer, kalau kita mau membuat sebuah variabel yang ada nilai-nilainya. Nah, jadi misalkan kalau dalam apa ya, ilmu komputer itu dalam kita pemrograman ya, dunia coding gitu, variabel ya. Variabel itu kan misalkan ada nilai ya. Nilainya berupa list yaitu 1, 2, 3 misalkan lah ya, nilainya seperti ini. Atau kita sesuaikan nanti 2, 6, 12, 20 dan seterusnya ya. Nah, di sini itu bukan urutan pertama, urutan pertamanya dinamakan indeks sama dengan 0 gitu. Nah, artinya
A-nya di sini suku pertama itu kita bagi dengan 0 faktorial. Ditambah N-1 dikali beda, urutan keduanya itu indeksnya bernilai 1. Nah, jadi kalau buat teman-teman nanti ke dalam apa namanya jurusan ilmu komputer atau dunia IT, indeks itu mulai dari 0 ya. Indeksnya, berarti kalau indeks 0 itu urutan pertama, indeks 1 urutan kedua gitu. Nah, berarti di sini dibagi dengan 1 faktorial. Kalau misalkan ada tingkatan lagi ya kan yang kedua, kita cukup tambahin lagi gitu. Berarti N-2 dikali N-1 dikali C. C-nya itu adalah beda yang kedua gitu. Berarti dibagi dengan 2 faktorial. Nah, kalau di sini ditanya suku ke-20 ya kan, berarti A-nya itu suku pertama yaitu 2, 2 dibagi 0 faktorial 1 ya, 2 dibagi 1 yaitu 2 gitu. N-1 dikali B dibagi 1 tetap N-1 kali B, berarti 20 kurangi 1 dikali, bedanya adalah 4, ditambah 20 kurangi 2 dikali 20 kurangi 1 dikali C-nya di sini beda yang kedua adalah, beda yang tingkat kedua adalah 2, dibagi dengan 2 faktorial itu 2. Oke, 2 ditambah 19 kali 4 berapa? 19 dikali 4 yaitu 76 ya. Ditambah 18 dikali 19. Oke, kalau kita jumlahkan 342 tambah 76 itu adalah 418. Tambah 2 berarti 420. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Gitu. Ini namanya rumus barisan bertingkat ya, teman-teman. Nah, jadi 0 faktorial kan 1 ya. A dibagi 1 yaitu tetap A gitu. N-1 kali B dibagi 1. N-1 kali B dibagi 1, 1 kan tetap ya. Nah, makanya untuk uh, barisan yang memiliki beda tingkat 1 cuma di dasar doang yang di sini, itu cuma pakai rumus A ditambah N-1 kali B. Tapi kalau misalkan ada dua tingkat ya kan, ini kan tingkatan pertama ya, ini tingkatan kedua, nah itu kita tambahin lagi untuk dibagi dengan 2 faktorial gitu. Misalkan ini belum konstan nih Kak, belum stabil ya kan. Ada 3 tingkatan misalkan lah ya, baru stabil tuh. Oh berarti tambah lagi teman-teman. Ditambah dengan N-3 dikali N-1, N-2, N-1 dikali D dibagi 3 faktorial gitu. Kalau misalkan sampai 5 tingkatan, ya sebanyak 5 tingkatan. Jadi seperti itu ya untuk rumusnya. Oke. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Sulit ya teman-teman ya? Agak pusing ya? Ya, karena disclaimer aja, aku emang iseng naruh soal SIMA UI. Ini aku lupa tahunnya tahun berapa gitu, SIMA UI-nya. Kalau nggak salah 2021 atau 2022 apa 2019 gitu, aku lupa. Kenapa yang B-nya 4, Kak? Iya, karena dia beda yang pertama gitu, pada tingkat yang dasar. Beda yang kedua, pada tingkat yang kedua adalah 2, makanya C-nya adalah 2 gitu. Jadi menyesuaikan ya teman-teman gitu. Oke. Jadi ini lebih ke operator apa namanya? Cara kita menganalisis aja. Ini cuma satu-satunya cara, Kakak. Iya dong. Kan asalnya dari sini sebenarnya. Rumus UN sama dengan A ditambah N-1 kali B. Gitu. Jadi kita nggak bisa menyelesaikan pakai yang ini. Karena ada dua tingkat, rumusnya kita kembangkan lagi. Ditambah lagi di sini. Oke. Siapa yang baru tahu? Ketik satu yang baru tahu. Oke. Nah, nanti buat teman-teman yang mau lanjut ke prodi matematika, matematika murni kah, atau jurusan yang berkaitan dengan matematika lebih lanjut, terapan dan sebagainya, mungkin dapat materi ini gitu. Oke. Ya, seperti itu ya, teman-teman. Wah, cara nembak itu terakhir aja kalau kita udah nggak bisa. Oke, paham ya? Untuk soal yang ini geometri ya, itu geometri masih nanti ya. Kita lanjut lagi ya ke materi berikutnya, yaitu materi geometri. Ini sudah hampir 1 jam ya, teman-teman. Oh, ternyata ada soal deret ya. Di sini mau coba kah, teman-teman?
Kemarin pakai pola bilangan, Kak, ternyata ada cara lainnya. Oh, begitu ya. Nah, buat teman-teman yang punya cara lainnya, itu bisa share di grup gitu ya. Tapi untuk urutan ke-20 ya, itu kalau pakai pola bilangan, itu bisa juga, tapi dia bakalan lama gak sih? Ya, nanti tergantung lah buat teman-teman. Aku pengen tahu buat teman-teman yang punya cara yang berbeda, itu nggak apa-apa, feel free share aja di grup, nanti kita koreksi dan belajar bersama. Oke? Oke, yuk kita lanjut lagi. Ini tadi materi deret aritmatika. Coba kita kerjakan satu soal ini dengan waktu 1 menit 30 detik. Sebelum kita lanjut ke materi geometri. Oke, ya mulai pusing ya teman-teman. Oke, nggak apa lah ya. Silakan dikerjakan dulu sebisa mungkin. Gimana, PK seru, seru kan ya PK ya? Cuman bikin pusing aja. Oke, waktunya sudah habis sih. Ada yang dapat nggak teman-teman? Atau butuh tambahan ekstra waktu? Karena di sini di daerahku sedang azan. Ada rekamannya teman-teman, aman. Di daerahku sedang azan, boleh kita break sejenak? 1 menit ya. Nah, buat teman-teman bisa ini apa namanya? Bisa boleh dilanjut ya. Oke, kita break dulu selama 1 menit. Karena di sini sedang azan.
Oke, di sini sudah selesai ya. Udah mukbangnya ntaran aja. Oke, kita lanjut ya. Di sini ada yang dapat nggak? Lumayan tuh, 2 menit tuh. 2 menitan mengerjakan. Ada yang sudah dapat kah? Jika jumlah 10 suku pertama, berarti S10, suatu deret aritmatika adalah 220. Oke, kita tulis dulu apa yang diketahui. S10-nya adalah 220. Dan jumlah 2 suku berturut-turut berikutnya, berarti ini kan 10 suku berarti U10 ya. Suku berikutnya adalah U11 ditambah U12, ada 2 suku kita jumlahkan, itu sama dengan min 4. Min 4. Maka jumlah dua suku pertama berarti S2 yang ditanyakan. Nah, paham? Paham? Masih muter-muter ya? Oke, fokus ya. Aku jelasin dulu. S10-nya 220. U11 ditambah U12 sama dengan min 4. U11 itu adalah A ditambah 11 kurangi 1, 10 ya. 10 dikali B. Ditambah A ditambah 11B sama dengan min 4. 2A ditambah 21B sama dengan min 4. Oke, kita dapatnya ini ya. S10-nya kita bisa pakai rumus SN ya. S10 sama dengan 10 dibagi 2 dikali 2A ditambah 10 kurangi 1 dikali bedanya belum ketahuan. S10-nya adalah 220 sama dengan 5 dikali 2A ditambah 9B. Di sini kita menemukan 2A sama dengan min 4. Min 4 dikurangi 21B. Oke, setuju ya? Kita bisa pakai substitusi, teman-teman. 2A-nya kita ganti menjadi min 4 min 21B. 220 dibagi 5 sama dengan 2A-nya kita ganti menjadi min 4 min 21B ditambah 9B. 220 dibagi 5 itu adalah 44 sama dengan min 4 min 21 ditambah 9, yaitu 12 ya, min 12B. Oke, kita pindahin ke sini, jadinya 12B sama dengan min 4 dikurangi 44. 12B sama dengan min 48, B-nya adalah min 48 dibagi 12, yaitu min 4. Nah, kita dapat informasi bahwa B-nya adalah min 4. Oke, aman ya? Nah, sekarang A-nya belum diketahui. Jadi, 2A sama dengan min 4 min 21B. Oke, 2A sama dengan min 4 min 21 dikali min 4. 2A sama dengan min 21 dikali min 4. Berarti 84 ya. Min 4 ditambah 84. 2A-nya sama dengan 80, A-nya sama dengan 40. Oke, kita dapat juga nih A-nya 40, B-nya adalah min 4. S2 sekarang nih ya kan. S2 sama dengan 2 dibagi 2 dikali A-nya itu suku pertama ya. 2 dikali A-nya 40 ditambah 2 kurangi 1 dikali bedanya min 4. Oke, ini agak kurang rapi ya teman-teman ya. Coba aku jadiin 2 slide aja ya untuk soal yang ini. Aku jadiin 2 slide. Tadi kita dapatnya A-nya 40, B-nya min 4. Oke, S2 sama dengan 2 dibagi 2, ya kan, N-nya 2. 2 dikali 40 ditambah 2 kurangi 1 dikali bedanya min 4. 1 dikali 80 ditambah min 4, yaitu 80 kurangi 4, yaitu 76. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Gitu. Ya. Gimana teman-teman? Dicoba ya. Ini Kak ada grup WA-nya nggak? Ada dong. Nanti aku kabarin di apa namanya? Di kelas di akhir kelas. Oke.
Masih muter-muter, bawa asik aja biar gak pusing. Coba berpikir bahwa matematika itu asik. Iya, betul ya. Dicoba aja suasananya dibikin asik gitu. Sebenarnya gini, untuk bisa mengerjakan soal matematika itu kita perlu memahami materi dan rumusnya dulu. Konsepnya gitu kayak gimana. Oke. Nah, nanti mau dibikin variasi soal kayak gimana, itu kita tinggal alur berpikirnya kayak apa namanya? Mengaitkan gitu ya. Ini diketahui jumlah 10 suku pertama berarti S10 gitu. Terus jumlah dua suku berikutnya. Oke, suku berikutnya itu U11 sama U12 gitu. Berarti kalau jumlah ditambah. Nah, seperti itu deh ya, teman-teman ya. Eh, mau lihat pembahasan sebelumnya. Kak, lihat yang cara awal penyelesaian soal itu. Oke, ya, benar. Kuncinya ke sini, teman-teman. MTK menyenangkan kalau sering lihat soal aja plus hafal rumus. Iya, bisa karena terbiasa, teman-teman. Jadi kalau misalkan kita cuma paham aja, materinya, rumusnya udah paham, tapi kitanya nggak mencoba. Aku harap ya, teman-teman setelah kelas itu, aku akan ngasih latihan soal di grup. Teman-teman jangan lupa dicoba gitu. Oke, terus ini pembahasan sebelumnya, langkah-langkahnya ya. Ada yang mau ditanyakan? Karena habis ini kita akan bahas tentang barisan geometri. Ini baru setengah perjalanan. Buat teman-teman yang masih mau stay, silakan stay. Bisa kasih reaction atau ketik satu untuk paham ya. Oke, ada yang ngasih reaction. Oke, satu ya, paham ya. Oke, siap? Lanjut lagi. Loh, dua ini apa nih? Tidak ada ya. Oke. Berikutnya, sebelum kita lanjut, kita ambil santai sejenak. Tarik nafas terlebih dahulu, ya kan? Tarik nafas dulu. Kita akan bermain ice breaking dulu. Sebelum kita lanjut ke materi yang geometri ya. Oke, yuk refreshing dulu. Ice breaking dulu ya, siap ya? Oke, kuatkan otakku. Oke. Soal yang pertama, kita akan main tebak tebak karakter kah atau tebak tokoh kah? Oke, coba tebak ini siapa? Kata Aiso, Cilgai. Waduh, ternyata udah ketahuan ya. Bobo Boy, kata Bagas. Ya, yang benar kamu Bagas. Kaisa Labubu, Anissa Doraemon. Cilger. Ada lagi yang mau jawab? Mem Indo. Ada lagi? Cilgai pakai jakun. Wih, terlalu spesifik ya, Seril ya. Upin, Nobita, Citigers. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Jawaban yang benar adalah Cilgai. Yoi, selamat buat teman-teman yang menjawab benar. Oke, santai dulu ya, santai dulu. Dibawa santai aja, matematika. Kita lanjut lagi ke berikutnya. Ah, apa nih? Siapa nih? Coba tebak. Ini kan Cilgai ya. Oh, kepencet. Berikutnya, ini siapa? Kata si Meristin AB, Yaya AB, Nurafni AB, Nu AB, Alzar AB Cikut, Toki Cipung, AB, adikku sih ngaku-ngaku ya. Gala saha. AB gue, bayi gue, AB Cikut. Oke, dari mulutnya kelihatan ya teman-teman. Oke, siap ya. Jawaban yang tepat adalah AB Cikut. Gokil. Selamat teman-teman. Lanjut lagi nggak? Lanjut lagi nggak? Lanjut ya. Soal berikutnya. Nah, siapa nih? Coba tebak, ini siapa? Nebak bener pertanda skor PKPM 1000, amin. Tapi diimbangi dengan latihan soal matematika, oke? Ini, oh ini versi bener, iya dong Toki. Wah ternyata Toki ini trust issue ya. Kemarin tuh tebak hewan nggak sih? Tebak hewan, ada kan yang bayam, badak, kepala ayam. Oh iya, ingat aja ya. Kata Aira Nailong, wih. Siapa sih kartun kuning? Kukira mau tebak-tebakan yang badan gajah kepala ikan. Oke, udahin dulu tes isunya. Kita tebakan yang benar ya kali ini ya.
Oke, aman kok Intan, aman. Nailong, terus ada lagi siapa nih? eh itu apa? Dino, Ditek, Niklu, Dino Ireng. Oke, jawaban yang benar adalah Dino kuning atau Nailong ya kan? Iya, itu botak ya, yoi. Oke, aman-aman. Ada dua soal lagi nih. Yuk, lanjut lagi ke tebakan berikutnya. Coba tebak, ini siapa? Ada yang baru tahu tah namanya Nailong kan? Oke, coba tebak ini siapa yuk? Dari rambutnya. Oke, Ritsuki. Ada yang jawab Ritsuki, Ritsuki, Ritsuki. Andai soal UTBK semudah andai andai soal UTBK semudah ini. Oke, Ritsuki, Ritsuki. Sumpah Ritsuki banget. Oke, yakin nih Mazaya, Ipin, Bambang. Wah, jangan ngawur teman-teman. Oh, oke, oke. Jawaban yang benar adalah Ritsuki. Gokil. Sudah siap soal terakhir? Yakin jawaban kalian yang terakhir akan benar? Kak bahas PPN 12%. Waduh. Oke, kita lanjut ya. Coba tebak ini siapa? Tereng. Ayo, siapa? Ayo. Masa nggak tahu ini siapa? Coba. Up, Rasel, Rusdi, kata Bagas. Siapa Rusdi tahu? Bocil Denis, bukan Denis ya Rangga ya. Bocil petualang, Rasel. Rasel, anak Up, Rusdi, kata Bagas. Yang di film Up, Rasel Bolang, Raul, Rasel. Rusdi, kata Nova, Husen, Rusdi. Nama film yang nama filmnya nggak tahu. Up, ya, ya tahu itu Up itu betul. Oke, jawaban yang tepat adalah jeng jeng jeng. Rusdi. Ya, selamat buat Bagas dan teman-teman yang menjawab Rusdi. Oke, gimana gimana? Apa sih? Oke, oke. Santai, 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 santai. Kocak. Iya, jadi yang jawab Russell itu hampir benar. Yang benar adalah Rusdi. Oke ya. Nah, habis itu kita lanjut lagi ke pembahasan materinya. Oke, sudah selesai untuk ice breakingnya. Oke, baru mau Asep. Asep mah beda ya kan? Beda cerita udah. Jadi yang benar adalah Rusdi. Oke. Jadi Rusdi ini ikut apa? Sering ikut pramuka gak sih, guys? Yoi. Nah, Rusdi itu ikut pramuka. Tuh, dia sampai punya lencana banyak itu. Wah, gokil sekali dia. Oke, lanjut ya ke materi berikutnya, barisan dan deret geometri. Oke. Nggak pernah sesakit ini maksudnya gimana tuh? Oke, barisan dan deret. Bukan geometri, tapi barisan dan deret geometrinya. Nah, kita lanjut. Nah, berikutnya barisan dan deret geometri. Barisan dan deret geometri, barisan geometri itu adalah barisan bilangan yang mempunyai perbandingan atau rasio dua suku yang berurutan dan selalu tetap. Nah, jadi di sini itu dia berupa rasio gitu ya. Nah, kalau kita membedakan yang mana termasuk aritmatika, yang mana termasuk geometri. Nah, coba ambil contoh, ada 2, ada 4, ada 8, ada 16, ada 32, dan seterusnya. Di sini kita lihat 2 ke 4 kan kali 2, 4 ke 8 kali 2, 8 ke 16 kali 2, 16 kali 2, 32. Artinya rasionya adalah 2. Karena berupa perkalian, berupa rasio, maka dari itu barisan ini termasuk barisan geometri. Kalau misalkan bedanya berupa penjumlahan, berupa pengurangan, berarti masuknya ke aritmatika. Oke, gitu ya bedanya ya. Nah, kemudian coba contoh yang kedua, ada 60 ke 30 itu berapa nih? Kali setengah ya kan? 30 ke 15 kali setengah, 15 ke 7,5 kali setengah juga. Artinya rasionya adalah setengah. Nah, dari sini didapatkan bahwa untuk rumus rasio itu sama dengan UN dibagi UN min 1. Oke, di sini ini hapus aja dulu. UN R sama dengan UN dibagi UN min 1. Jadi rasio itu suku ke N dibagi dengan satu suku sebelumnya.
Nah, kalau di sini ya kita lihat nih yang pertama di sini dia itu 4, misalkan ya suku kedua dibagi suku pertama berarti 4 dibagi 2 yaitu 2. Benar ya? Jadi rasionya adalah 2. Kalau misal contoh yang kedua di situ itu misalkan aku ambil suku ketiga dibagi dengan suku kedua berarti 15 dibagi 30 yaitu setengah ya. Jadi benar ya rasionya adalah setengah gitu. Geometri berarti perkalian aja kah? Iya, beda sama aritmatika atau penjumlahan. Oke, betul. Kita lanjut lagi. Sudah paham rasionya? Kita lanjut lagi ya ke suku ke N dan rumus suku tengahnya. Oke, berikutnya adalah suku ke N misalnya. Hmm, ini coba nggak perlu lah ya, ini nggak perlu. Oke, coba kita terapkan rumus suku ke N-nya. Misalkan ada barisan geometri 2, 4, 8, 16, 32, dan seterusnya. Ini kita kali 2 ya. Ini tadi rasionya adalah 2. Misalkan ditanya suku ke-8 dari barisan tersebut berapa ya? Gitu. Nah, berarti UN sama dengan A dikali R pangkat N-1. Jadi kalau U8 sama dengan A itu adalah suku pertama, yaitu 2. 2 dikali rasionya 2 pangkat 8 kurangi 1, yaitu 2 dikali 2 pangkat 7. Atau 2 pangkat 8 ya. Jadi 2 pangkat 8 ini berapa? 2 pangkat 8, kalau kita lihat ya, 2 pangkat 5 itu 32, 2 pangkat 6, 64, 2 pangkat 7, 128, berarti 2 pangkat 8 adalah 256. Nah, jadi begitu ya untuk rumus mencari suku keberapa dari barisan geometri. Begitu. Kemudian kalau misalkan dicarinya suku tengahnya, gimana tuh, ya kan? Gimana Bang Usman ya? Gimana nih? Berarti kalau misalkan ada 5 suku ya, kalau ada 5 suku, misalkan ada 2, ada 4, ada 8, ini X lah ya, ada 16, ada 32 gitu. Anggaplah kita nggak tahu suku tengahnya. Kok bisa 2 pangkat 8? Ayo, dicek lagi sifat eksponen. Kalau ada A pangkat M dikali A pangkat N, berarti A pangkat M ditambah N. 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat 7, berarti 2 pangkat 1 tambah 7, yaitu 8. Oke, izin live Kak, boleh. Aman-aman, bisa aman, santai aja. Oke, di sini kita lanjut suku tengah ya, mencari suku tengah. Ada 5 suku pada barisan geometri, kita nggak tahu lah ya, misalkan tengah-tengahnya berapa. Nah, berarti ini ada 5 suku, 5 dibagi 2 yaitu 2,5, kita bulatin ke atas berarti 3. Artinya suku tengahnya itu terletak pada suku ketiga. Suku tengahnya rumusnya adalah suku pertama dikali suku terakhir diakarin. Beda dengan aritmatika. Kalau aritmatika, suku tengahnya adalah suku pertama. Suku tengahnya adalah suku pertama ditambah suku ke N dibagi 2. Nah, kan penjumlahan ya kalau aritmatika. Kalau geometri itu perkalian. Suku pertama dikali suku terakhir, misalkan ada 5 suku, berarti suku kelima diakarkan gitu. Jadi, di sini adalah suku pertamanya 2, dikali UN-nya itu 32 diakarin yaitu akar 64 yaitu 8. Nah, jadi nilai X-nya atau nilai suku tengahnya yaitu 8. Begitu. Ayo sore-sore belajar sambil minum kopi. Kesini Bang, kebetulan saya barista. Wih, infokan tuh yang barista. Aku sambil, oke. Bawa enjoy aja ya, kita belajar yang sekiranya materinya tetap masuk, tapi kalian sambil ngopi kah atau sambil ngemil boleh lah. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Untuk barisan geometrinya, rasio, suku ke N, suku tengahnya gitu ya. Amankah ketik satu atau reaction? Oke, aman. Sip. Kita lanjut lagi. Nah, suku ke-8 dari barisan ini adalah, oke, kita coba langsung kerjain.
rasionya dulu ya kan. Ini kan suku ke-8, berarti U8. Kita pakai rumus UN sama dengan, karena barisan geometri, berarti A dikali R pangkat N-1. Jadi suku ke-8 sama dengan suku pertama dikali, suku pertamanya 64 dikali rasionya, kita cari dulu rasionya. Rasionya adalah 32, suku kedua dibagi suku pertama, berarti 32 dibagi 64 yaitu setengah. Jadi rasionya adalah setengah. Berarti 64 dikali setengah pangkat 8 kurangi 1. 64 dikali setengah pangkat 7. 64 dikali 1 pangkat 7 itu 1, 2 pangkat 7 berarti 2 pangkat 7. 64 itu adalah 2 pangkat 6. Oke, berarti 2 pangkat 6 kali 1 dibagi dengan 2 pangkat 7. Sifat eksponen. Masih ingat sifat eksponen? Kalau pembagian pangkatnya diapain? Sifat eksponen. Kalau ada A pangkat M dibagi A pangkat N, berarti pangkatnya, kalau pembagian pangkatnya dikurangi. Berarti 2 pangkat 6 dibagi 2 pangkat 7 yaitu 2 pangkat min 1. Atau 1 per 2 pangkat 1 yaitu setengah. Jadi jawaban yang tepat adalah setengah. Gitu. Ya, betul. Kurang ya, dikurangi ya. Kata Meristin yang A. Oke, betul ya. Oke, benar teman-teman. Bagus-bagus. Lanjut lagi ya, masih gampang. Soal berikutnya. Ini soal pretest yang tadi ya. Coba teman-teman, nggak usah dikerjain lagi dah. Kita langsung bahas. Suku ke N, suatu barisan geometri adalah UN. Jika U1-nya K, U2-nya 3K, K, 3K, U3-nya 8K plus 4, maka U5-nya berapa? Oke, kayak gini gimana nih teman-teman? Ini ada 3 suku. Suku pertama, suku kedua, suku ketiga. Caranya gimana ya kok ada variabel-variabelnya? Kita bisa pakai rumus suku tengah. Karena ini kan ganjil ya. Kita bisa pakai rumus suku tengah. Suku tengah dalam barisan geometri rumusnya adalah A dikali UN, suku terakhir, diakarin. Berarti suku tengahnya adalah suku kedua, suku pertamanya A-nya adalah suku pertama, dikali suku terakhirnya adalah suku ketiga, diakarin. Pakai perbandingan, Kak. Pakai perbandingan juga bisa. Pakai suku tengah juga bisa. Sekarang aku pengen pakai yang suku tengah. Oke? Nah, berarti U2-nya itu adalah 3K sama dengan akar K dikali dengan 8K plus 4. Kita lanjutin ke sini. 3K sama dengan akar 8K kuadrat ditambah 4K. Kalau ada akar, gimana nih cara menghilangin akarnya? Berarti dipangkatin 2. Karena akar itu kan pangkatnya setengah ya. Jadi kalau dipangkatin 2 berarti jadi pangkat 1 gitu. Akarnya hilang. 3K kuadrat berarti 9K kuadrat sama dengan 8K kuadrat ditambah 4K. 9K kuadrat dikurangi 8K kuadrat sama dengan 4K. K kuadrat sama dengan 4K. Maka nilai K-nya sama dengan 4. Oke, kita dapat nilai K-nya adalah 4. Berarti barisannya jadi kayak gimana nih? 4, 12, 32 tambah 4 berarti 36. Jadinya rasionya itu kali 4, sekali 3 kali 3. U5, berarti U5 sama dengan U5 sama dengan 4 dikali rasionya 3 pangkat 5 kurangi 1. 4 dikali 3 pangkat 4. 4 dikali 3 pangkat 4 berapa guys? 3 pangkat 2 kan 9. 3 pangkat 3 kan 27. 3 pangkat 4 81. Berarti 4 kali 1 4. 4 kali 8 32. Jadi jawaban yang tepat adalah 324.
Yoi, betul sekali teman-teman. Oke, gimana? Dapat dipahami? Ketik satu lagi kalau paham. Mau pakai perbandingan kata si Ao, itu juga bisa pakai perbandingan. Artinya perbandingan yang dipakai adalah perbandingan rasio. Siapa yang pengen tahu pakai cara perbandingan? Nanti kalian bedain lah ya, mana yang cepat lah, atau mana yang kalian kuasai gitu. Oke, yuk yuk kita pakai perbandingan. Oke, di sini aku tulis cara cara suku tengah. Nah, jadi teman-teman pas lagi nge-review apa namanya? Nge-review materinya soal ini bisa membandingkan enaknya pakai yang mana gitu. Oke. Sebentar, ada kendala. Oke, kita lanjut lagi ya. Untuk cara yang perbandingan. Nah, di sini perbandingan yang dimaksud adalah perbandingan rasio. Masih ingat nggak teman-teman? Rasio itu konsepnya kayak gimana sih? Rasio itu sebenarnya adalah suku ke N dibagi suku dengan satu suku sebelumnya ya kan? Berarti rasio sama dengan rasio, pakai perbandingan rasio. Suku kedua dibagi dengan suku pertama, itu rasio. Suku ketiga dibagi dengan suku kedua, itu juga rasio. Oke, kemudian kita substitusikan 3K dibagi K sama dengan 8K plus 4 dibagi 3K. Oke, ini sebenarnya Zoom-nya mau selesai, tapi kalau kita tuntaskan gimana? Apakah teman-teman udah pada mengantuk ya? Mau tembus 2 jam kah? Harusnya sih 1,5 jam ya. Yoi, Bagas yang menjawab Rusdi nih. Aku keinget Rusdi karena Bagas nih. Iya, lanjut ya. Terobos gas. Nah, di sini teman-teman, kalau ada apa namanya ruas kiri itu pecahan, ruas kanan juga pecahan, itu kita kali silang ya. Ini kita kali silang, ini kita kali silang gitu. Nah, jadinya eh, 3K dikali 3K yaitu 9K kuadrat sama dengan K dikali 8K plus 4. Jadinya 9K kuadrat sama dengan 8K kuadrat ditambah 4K. 9K kuadrat dikurangi 8K kuadrat sama dengan 4K. K kuadrat sama dengan 4K. K-nya sama dengan 4. Sama saja. Nah, berarti barisannya adalah 4, 3 kali 4, 12, 8 kali 4 tambah 4, 36. Rasionya adalah 3. Nah, kemudian ditanya adalah U5. Sama caranya. U5 sama dengan 4 dikali rasionya 3, 5 pangkat 5 kurangi 1. 4 dikali 3 pangkat 4, 4 dikali 81 sama dengan 324. Sama saja. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Gitu. Gimana? Menurut kalian lebih enak yang mana dah? Bebas dah gitu. Kak, kalau yang bagian kiri dibagi K, tapi kanannya nggak dibagi K, boleh nggak? Boleh, boleh. Bisa juga, bisa juga. K-nya dibagi, berarti tinggal 3 sama dengan 8K plus 4 dibagi 3K. Berarti 3 kali 3K, 9K sama dengan 8K plus 4. 9K dikurangi 8K plus 4, K-nya sama dengan 4. Nah, berarti sama aja, gitu ya. Nah, dalam matematika, bisa saja cara pengerjaan dari satu orang dengan orang yang lain itu berbeda. Tapi kalau kita mengikuti aturannya, operasinya kayak gimana hitungnya, asalkan benar, itu hasilnya tetap benar, tetap sama. Gimana gitu? Bisa dijawab teman-teman? Bisa terjawab ya jawabannya? Aman. Oke, siap. Kita lanjut lagi. Tinggal materi terakhir, deret geometri. Oke, dalam deret geometri sama ya, deret itu artinya penjumlahan berapa suku gitu. Kalau deret geometri artinya kita menjumlahkan beberapa suku pada barisan geometri. Contohnya, 2 tambah 4 tambah 8 tambah 6. Misalkan ditanya S3, oh berarti ada 3 suku pada barisan geometri yang kita jumlahkan.
Misalkan S2, berarti ada dua suku pertama dari barisan geometri yang kita jumlahkan. Nah, bedanya gimana? Bedanya di sini adalah di rasio, ya. Rasionya kan berbeda tuh. Untuk rumus yang pertama, ini berlaku rasionya lebih dari satu. Kalau yang di bawah itu berlaku rasionya yang kurang dari satu. Oke, di sini rasionya berapa yang pertama? Rasionya kan 2 ya. Kali 2, kali 2, kali 2. Yang ini kali setengah, kali setengah, kali setengah gitu ya. Berarti kalau yang kali setengah rasionya itu kita carinya pakai yang SN sama dengan A dikali 1 dikurangi R pangkat N dibagi 1 dikurangi R. Jadi yang didahulukan adalah 1 karena dia kurang dari 1. Kalau lebih dari 1 yang didahulukan adalah rasionya gitu ya. Oke. Nah, dalam barisan geometri, teman-teman pasti mengenal namanya divergen, konvergen. Pernah dengar nggak? Divergen, konvergen. Apa tuh bedanya tuh? Kucingku. Enggak, belum pernah dengar. Tah. Divergen, konvergen. Yang lain adakah? Coba diingat-ingat lagi. Divergen, konvergen. Belum ya? Nah, nanti pada soal UTBK misalkan gini ya. Diketahui barisan geometri memiliki rasio dan termasuk barisan barisan konvergen misalkan. Nah, apa tuh gimana tuh? Nah, singkatnya gini teman-teman. Konvergen itu apa namanya? Barisan ya, barisan. Barisan divergen sama konvergen. Barisan konvergen itu memiliki limit. Barisan divergen itu tidak memiliki limit, artinya tak terhingga gitu. Itu namanya divergen. Eh, kalau apa namanya konvergen sama divergen di sini ada yang jawab pernah mungkin tapi ketiduran. Oke 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 siap siap. Intinya sih seperti itu ya teman-teman ya. Konvergen sama divergen. Ada kok di slide berikutnya. Aku share lanjut ya. Nih. Nah, ada yang namanya baris geometri tak hingga. Oke, ada yang mau tanyakan lagi nggak? Barisan konvergen, barisan divergen. Bentar guys, aku minum dulu ya. Haus banget dah. Apa, Pus? Bentar, Pus, jangan ganggu. Oke, kita lanjut lagi. Aduh, seret banget dah. Nggak minum. Iya, live-nya apa? Materinya dibagiin, rekamannya dibagiin. Tonton dah tuh yang puas tuh selama 2 jam. Intinya adalah, bentar-bentar. Ada kucingku, bentar guys. Iya, Bos, ya, Bos. Lapar lagi, kah? Ini kucing kalau kalau selain apa, miau-miau gini, selain lapar apa ya? Pengen apa ya? Ada yang tahu nggak? Oke, kita lanjut lagi. Oh, pengen BAB, pengen pupuk. Yang benar, nanti BAB di sini Pak Tio. Oh, pengen main dia kayaknya ke aku. Bentar ya, main bentar lagi ya. Eh, dia ini nih, pegang tanganku misalnya. Lucu banget dah. Oke, kita lanjut lagi. Intinya, divergen sama konvergen ya, teman-teman. Untuk rasionya makin, apa namanya, sukunya makin membesar, itu namanya divergen. Sukunya makin mengecil, itu namanya konvergen. Gitu. Jadi kalau rasionya kan dia membesar tuh 2 kali apa kali 2 4 terus membesar lagi kali 2 8 dan seterusnya itu namanya divergen. Kalau konvergen dia makin mengecil lah intinya gitu. Nah, maka dari itu karena makin membesar, makin mengecil terdapat beberapa perbedaan. Kalau konvergen ini tuh dia memiliki limit, dia akan ada masanya dia berhenti gitu.
Paham nggak teman-teman? Dia kan makin mengecil kan, ada kalanya dia akan mencapai batas atau limit gitu. Beda dengan divergen. Kalau divergen itu tidak terbatas. Jadi mau sebanyak apapun dia akan membesar gitu ya, sukunya gitu. Sampai tak terbatas lah, ini kayak gitu. Baris geometri tak hingga. Berbeda arah set, oke. Materinya akan dibagiin di grup. Link grupnya aku share di akhir kelas. Lanjut lagi, baris geometri tak hingga. Baris geometri tak hingga adalah baris geometri yang sukunya dapat mencapai mendekati tak hingga. Nah, baris geometri tak hingga itu dibagi jadi dua. Ada yang geometri tak hingga divergen, artinya sukunya membesar, nilai sukunya membesar, itu kan divergen. Nah, tapi dia tidak memiliki limit jumlah. Nah, artinya rasionya bukan pecahan. Tapi kalau rasionya pecahan, itu dia konvergen, teman-teman. Nah, artinya rumusnya dari deret baris geometri tak hingga itu adalah S tak hingga sama dengan A per 1 min R. A-nya itu suku pertama dibagi 1 dikurangi R-nya itu adalah rasio. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Oke, aman? Kita lanjut lagi. Oh, gak ada contoh soalnya ya? Oke, sebentar. Sepertinya ada contoh soalnya harusnya. Bentar ya. Jangan digigit. Kabelnya jangan digigit. Kena setrum deh kamu. Mana ya? Mana ya? Mana ya? Mana ya? Mana ya? Oh, belum ada ternyata. Oke, bentar guys. Aku cariin soal yang geometri tak hingga ya. Jangan main kabel. Aduh, kok jadi ngeri gini dari main kabel. Sebentar. Barisan geometri tak hingga. Oke. Aku cari soalnya dulu. Oke, ini soal terakhir lah ya. Pembahasan soal terakhir tentang geometri. Karena habis ini kelasnya sudah selesai. Coba, coba, coba. Mana soalnya? Tak hingga. Oke, intinya kayak gini dah teman-teman. Apa nunggu aku cariin soal dulu? Wait, wait, wait. Barisan dan deret. Aku coba cari soal dulu ya. Aduh, bisa-bisanya kelupaan. Barisan dan deret. Oke. Oke, aku nemu ternyata. Nah, ini. Aku taruh di sini. Kok nggak mau sih? Nah, kurang lebih seperti ini ya soalnya. Oke, sudah terlihat ya. Mario menjatuhkan bola dari atas meja. Tinggi meja tersebut adalah 80 cm. Ketika bola mengenai lantai, maka bola akan memantul setengah kali dari pantulan sebelumnya. Jumlah keseluruhan tinggi pantulan bola yang dilakukan oleh Mario adalah, nah di sini ini soal penerapan matematika sih, kalau kayak gini. Anggaplah ada sebuah meja ya kan. Ini sebuah meja nih. Hmm, ini sebuah meja, ada bola ya kan. Bola dijatuhkan oleh Mario. Tingginya adalah 80 cm. Kemudian bolanya dijatuhkan mengenai lantai. Mengenai lantai, mengenai lantai, kemudian memantul lagi. Tapi memantulnya setengahnya ya. Setengah kalinya gitu. Nah, berarti menjadi 40 cm gitu ya. Karena dia setengah kali gitu. Kemudian mantul lagi setengah kalinya. Berarti jadinya 20 cm dan seterusnya gitu ya. Nah, berarti kalau kayak gini itu dia penerapan konsep geometri tak hingga. Kita nggak tahu dia berhentinya sampai di mana gitu ya. Jumlah keseluruhan tinggi pantulan bola, jumlah ya berarti S tak hingga gitu yang ditanyakan. Rasionya adalah setengah. Nah, berarti rumusnya gimana? S tak hingga sama dengan A per 1 min R. A-nya itu suku pertamanya yaitu 80 dibagi 1 dikurangi rasionya adalah setengah.
Jadinya 80 dibagi setengah, yaitu 160 cm. Nah, berarti jumlah keseluruhan tinggi pantulan bolanya yang dilakukan adalah 160 cm. Nah, jadi kurang lebih seperti itu sih, teman-teman. Oke, gimana? Dapat dipahami? Soalnya, kalau yang bola dilempar, Kak, ya kalau bola dilempar mesti ada ini kan, dari sini berarti ya, set ke sini gitu ya. Nah, jadi tetap tergantung tingginya. Kalau gitu dia biasanya kalau ada kecepatan sama gravitasi udah beda rumus ya. Kalau ini kan dia rumusnya berupa barisan dan deret. 80, 40, 20, 10 dan seterusnya ya kan. Sampai bolanya berhenti. Oke, aman ya teman-teman ya. Kenapa 80-nya jadi dikali 2? Iya, kan 80 dibagi setengah ya teman-teman ya. 80 dibagi setengah. Pembagian bisa kita ubah menjadi perkalian. Tapi dibalik ya kan, jadinya 80 kali 2, 160 dibagi 1 yaitu 160. Nah, jadi seperti itu ya guys ya. Oke, bisa dipahami? Aman, 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 aman. Ya, sabar Kak. Aman kok, aku sabar kok. Oke, satu ya, ketik satu untuk aman. Gak apa-apa guys, tanya aja. Oke, yoi, sip ya, aman ya. Nah, terus ini ya, rasio pada barisan tersebut adalah, oh ini gampang lah, rasionya 3:1 yaitu 3. Atau mau pakai 27 bagi 9 yaitu 3 juga. Jadi jawabannya adalah yang D. Terus apa lagi ya soal yang belum terjawab ya? Ya Hmm, Kak bebening. astaga. Oke lanjut ya. Ini gampang lah buat kalian coba-coba sendiri ntar. Gampang lah, gampang, gampang. Gampang, 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 gampang. Gampang, 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 gampang. Gampang, gampang, dah gampang. Oke, gimana? Ada yang mau tanyakan sampai sini? Iya, Kak, aku gampang ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan tanyakan teman-teman. Gak sabar main sama Meng kayaknya. Iya nih, mulai tadi dia naik ke punggungku tahu. Gampang buat kakak. Oh, ada yang mau bahas soal kan? Satu soal deh nih. Yang mana? Yang ini kah? Atau 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 yang ini, yang ini? 2023 kah? Gampang kok ini. Yang 2019. Filenya bakal dikirim, dikirim, dikirim. Dikirim ke grup 2019, 2019. Oh, yang ini. Oke, siap. U1 ditambah U3 ditambah U5 ditambah sampai U2 N-1 sama dengan N dikali N+1/2. Untuk setiap N-nya lebih dari 1. Beda deret tersebut adalah, oke, ini kita mencari beda ya. Oke, Mengnya udah aku fotoin di grup tadi. Dia ketakutan tapi. Yuk, ini ya beda deret tersebut. Ini teman-teman mau coba kerjain dulu atau gimana? Yang gampang apa yang sulit nih? Ini sulit loh. Kalau yang gampang mending kalian coba aja sendiri nanti. Yang sulit aja dah ya. Yoi. Langsung bahas. Oke, siap. Ini teman-teman, untuk setiap N-nya lebih dari 1 ya. U1 ditambah U3 ditambah U5 ditambah terus sampai U2N-1. Di sini kan penjumlahan ya, artinya dia deret ya. Deret itu kan menjumlahkan gitu. Untuk N-nya eh, N-nya 1, N-nya sama dengan 1, artinya itu kita mendapatkan bahwa U1 sama dengan 1 dikali 1 tambah 1 dibagi 2. Yang mana dia adalah 1 dikali 2 bagi 2 yaitu 1. Kalau N-nya 2, kalau N-nya 2 berarti U1 ditambah U3 sama dengan
U2 dikali 2 tambah 1 dibagi 2, yaitu 3. Kalau N-nya 3, berarti U1 ditambah U3 ditambah U5. Artinya ada 3 suku gitu kan ya. Berarti 3 dikali 3 tambah 1 dibagi 2, yaitu 3 kali 4 dibagi 2, berarti 6 gitu. Oke, berarti 1, 3, 6, dan seterusnya. Beda deret tersebut adalah, bedanya berapa nih? Bedanya adalah 1 ke 3 berarti plus 2. 3 ke 6 plus 3. Oh, berbeda ya? Oke. Oke, bentar kucing. Aduh, malah nyakar. Oke, sebentar ya guys ya. Aku ada gangguan dikit. Gimana? Ada yang belum dipahami nggak? Cakar terus. Iya, bentar lagi tak potong wis ini. Kukunya tajam dia. Oke. Bentar ya guys ya. Coba dah, kalian sambil coba dulu. Aduh, ini kayak mau makan dah lagi dah. Gimana nggak paham kayak gini ya? Oke, kita aman dah harusnya dah. Oke, aman dah ini. Kita lanjut lagi ya. Tadi sampai mana dah? UN 2009. Oke. Di sini kan N-nya 1. U1, 6. U1 tambah U3. Oh, oke. Kita bisa pakai beda yang tadi sebenarnya. Ini nggak berurutan ya, teman-teman ya. Kan U1, U3, U5 kan ya. U2-nya kan nggak ketahuan ya. U1-nya kan 1. U2-nya kan belum. U3-nya itu adalah 3. U5-nya adalah 6. Tidak. Tidak begitu. Di sini ini penjumlahan berarti SN. Jadinya S1-nya 1. S2-nya ada 2 suku, U1 tambah U3 itu 3. S3-nya berarti 6. Oke, kita coba masukin ya U1 tambah U3 tambah U5 itu sama dengan 6. U1 tambah U3 itu sama dengan 3. 3 tambah U5 sama dengan 6. U5 sama dengan 6 dikurangi 3 yaitu 3. Oke, kita dapat U5-nya yaitu 3. Kemudian kita butuh satu lagi yaitu U1. U1-nya 1. Boleh dah pakai itu. Jadi beda sama dengan UP dikurangi UK dibagi dengan P dikurangi Q. 3 dikurangi dengan U1-nya 1 dibagi dengan 4 berarti 2 per 4 yaitu setengah. Jadi bedanya adalah setengah. Jawaban yang benar adalah yang A. Gitu. Yoi, gimana? Aman? Jangan dipotong Kak, kaku dipotong pas kukunya. Oh gitu ya. Oke, aman ya, ketik 1 ya. Sudah selesai kelasnya teman-teman. Nah, untuk soal yang lain bisa kalian coba sendiri deh ya. Oke, sebelum kita akhiri, mari kita berdoa semoga apa yang udah kita pelajari pada sore hari ini menjadi berkah dan bermanfaat. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilakan. Oke, berdoa dapat diakhiri. Oke, teman-teman, mungkin itu saja ya yang dapat